Selamat bergabung kembali dalam tayangan Ngopi Edukasi. Pada Ngopi Edukasi, topik-topik pendidikan akan terus diangkat dan dikemas dalam pembahasan yang lebih menarik disesuaikan dengan kasus-kasus terkini. Kali ini kita akan membahas tentang bersembunyi di balik teknologi. Apakah itu Tutwuri Handayani? Teknologi hadir sebagai alat bantu manusia untuk mampu mensejahterakan hidup manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. Tetapi banyak sekali problem-problem, kasus-kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan akibat teknologi. Nah, apakah ini merupakan salah dari teknologi atau mungkin manusia kurang tepat dalam menempatkan teknologi sebagai alat bantu pendidikan? Kembali kita membahas tentang bersembunyi di balik teknologi. Apakah itu Tutwuri Handayani? Nah, tanpa terasa teman-teman, sudah setahun lebih pandemi. Tetapi bukan hanya pandemi, sudah setahun lebih sekolah tutup. Dan sudah setahun lebih pula anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa tidak pergi dan juga tidak mengenyam pendidikan secara tatap muka. Pendidikan dilakukan secara online. Dan selama 1 tahun lebih itu juga, berbagai masalah terkait dengan teknologi selalu muncul. Ada saja alasan-alasan, ada saja masalah-masalah yang muncul karena keterbatasan teknologi, sinyal yang hilang, sinyal yang tenggelam, sinyal yang susah, tidak bisa menggunakan aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, sudah lama nih, hampir 1 tahun. Sudahkah kita menemukan solusi? Kita harus kembali pada hakikat ataupun definisi ataupun manfaat sesungguhnya kehadiran teknologi. Saya yakin penemu-penemu teknologi, entah itu teknologi konvensional maupun teknologi berbasis internet, setuju bahwa teknologi adalah alat bantu manusia. Alat bantu ya teman-teman, alat bantu manusia untuk mensejahterakan hidupnya atau mensejahterakan koloni manusia, komunitas manusia. Jadi, kalau teknologi merupakan sebuah alat buatan manusia yang juga merupakan alat bantu, maka seharusnya manusia mampu juga menciptakan bantuan-bantuan lain di luar berbagai macam teknologi yang justru buatannya sendiri. Ini menarik teman-teman, karena terkadang kita memiliki mindset yang terputar atau terbalik, di mana teknologi itu menjadi memperbudak kita, yang kemudian teknologi mengarahkan seluruh hidup manusia. Nah, sadarkah kita bahwa di poin ini kita sudah memiliki mindset yang terbalik? Teman-teman, dalam dunia pendidikan apalagi, pendidikan merupakan cara manusia untuk memanusiakan manusia yang meningkatkan kualitas kehidupan. Tentu pada bagian ini teknologi berperan besar untuk membantu. Membantu teman-teman. Sekali lagi kalimat yang saya ingin gunakan adalah membantu. Helping. Jadi teknologi adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh penemu-penemunya, merupakan bagian dari peradaban manusia yang semakin berkembang. Nah, untuk apa ini kemudian didiskusikan dan diulang-ulang? Karena mindset atau daya pikir ataupun sebuah persepsi manusia justru lebih sulit diubah ketimbang ketika dia menemukan sesuatu dan menjalankannya. Oke, pada poin ini saya harap teman-teman mengerti bahwa teknologi adalah alat bantu. Seberapa banyak kita melihat fakta-fakta di luar sana yang mahasiswa sekalipun menyatakan susah sinyal, menyatakan tidak bisa masuk ke aplikasi-aplikasi pertemuan online,
dengan berbagai macam merek tentunya ya, atau berbagai macam platform. Ada juga murid-murid di SD, SMP, ataupun SMA yang kemudian mengatakan memiliki keterbatasan fasilitas, seperti memiliki keterbatasan gadget dan lain sebagainya. Memang ini adalah fakta yang terjadi di sudut-sudut Indonesia, di berbagai macam daerah di Indonesia. Tidak cuma di kota-kota kecil, tetapi terjadi juga di kota-kota besar. Tidak mampu memungkiri berbagai macam keadaan diangkat dalam fenomena sosial dan pendidikan. Nah, teman-teman, saya akan mengembalikan konsep pendidikan dengan alat bantu teknologi. Bagaimana pendidikan kontekstual yang kemudian kita sebut dengan pendidikan berbasis kehidupan sehari-hari, dalam bahasa kementerian sekarang ini disebut Merdeka Belajar, ini seharusnya menjadi peluang besar untuk mampu mengembangkan pendidikan, baik itu berbasis teknologi internet, ataupun memanfaatkan local knowledge atau kearifan lokal. Belajar tidak hanya ditutup dengan aplikasi-aplikasi online, aplikasi-aplikasi pertemuan online saja yang mungkin tadi kemudian membuat susah diakses, susah sinyal, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian perlu dikembalikan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan yang terjadi seperti wilayah pegunungan, wilayah pesisir pantai, dan lain sebagainya? Itu yang kemudian perlu dikembalikan ke daerah, ke pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual berusaha untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita ini terbuai dengan berbagai macam kurikulum yang sempat terjadi di Indonesia, baik itu perkembangan dari kurikulum 1994, sampai berjalan ada kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, sampai ke kurikulum 2013 yang direvisi, bahkan munculnya buku saku Merdeka Belajar. Kurikulum-kurikulum ini merupakan cara-cara yang juga merupakan teknologi loh, teman-teman. Merupakan cara-cara yang seharusnya membantu manusia, terutama dunia pendidikan, untuk lepas dari problemnya, untuk lepas dari permasalahannya. Nah, kehidupan kontekstual kita ini sebenarnya lebih berwarna ketimbang buku-buku dan juga platform-platform online. Di Indonesia banyak sekali jenis pisang misal. Nah, bagaimana kita mampu mengenal pisang-pisang yang begitu rupa, begitu banyak? Ada pisang Ambon, ada pisang unyil, ada pisang hijau, ada pisang macam-macam, pisang raja, dan lain sebagainya. Nah, ketika di buku hanya tertulis pisang Ambon, ataupun ketika di platform online, di internet hanya teridentifikasi pisang Ambon saja, apakah sebenarnya sesempit itu? Nah, itulah pertanyaan yang harus dikembalikan ke dalam pembelajaran kontekstual. Karena di luar sana, di daerah di mana tempat kita tinggal, di rumah yang saat ini kita harus belajar dari rumah atau BDR menurut kementerian, kita memiliki sumber daya yang begitu besar yang bisa dimanfaatkan dan bisa dieksplorasi untuk pendidikan. Mari dari tayangan ini kita mengembalikan hakikat pendidikan untuk memanusiakan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya berdasarkan kehidupan sehari-hari. Memang kita membutuhkan bantuan teknologi. Guru perlu berkomunikasi dengan siswa menggunakan bantuan teknologi. Dan teknologi tentunya tidak hanya satu jenis saja. Aplikasi banyak sekali. Nah, jika memang kita mengalami masalah dalam konteks teknologi, maka seharusnya ada solusi. Solusi yang ditawarkan adalah pembelajaran kontekstual. Belajar kini tidak harus dari gedung sekolah. Belajar kini bisa dari sungai di depan rumah. Belajar bisa dari pekarangan di depan rumah. Belajar bisa dari kandang ayam yang ada di rumah. Belajar bahkan bisa jadi dari kolam ikan yang ada di rumah, ataupun akuarium yang ada di rumah. Belajar adalah sesuatu yang sangat indah. Maka dari tayangan ini, semoga teman-teman bisa
mengembalikan mindset bahwa teknologi adalah alat bantunya. Ketika saya berdiskusi dengan beberapa guru, ada yang menyampaikan bahwa teknologi itu seringkali menghambat karena juga ada kompetensi dasar KD yang harus dikerjakan oleh guru-guru ini dengan tempo tertentu atau pada aturan-aturan waktu tertentu. Karena sudah diatur pada program tahunan dan program semester. Nah, teman-teman, pada bagian ini terutama calon-calon guru baru, calon-calon guru modern, dan juga guru-guru yang ada di luar sana, mari kita membaca kembali peraturan pemerintah untuk belajar dari rumah. Ketika saya membaca peraturan pemerintah belajar dari rumah, ada poin-poin menarik di sana yang dimana guru-guru mampu mengeksplorasi pembelajarannya bahkan melalui radio, televisi, tayangan-tayangan dari televisi nasional, ataupun pembelajaran kontekstual. Nah, kita harus memaknai hal ini menjadi sebuah peluang, walaupun peraturan pemerintah tentang kompetensi dasar memang belum dikaji ulang. Praktisi-praktisi pendidikan dan researcher pendidikan atau periset pendidikan, saya mendorong untuk melakukan evaluasi, refleksi, dan kemudian beride kembali untuk mengkaji ulang kompetensi dasar yang ada di peraturan pemerintah. Karena kompetensi-kompetensi dasar ini akan menjadi belenggu yang lain ketika diterapkan di dalam pembelajaran masa pandemi ataupun pembelajaran online dan juga pembelajaran yang berbasis teknologi. Ada beberapa konsep-konsep yang tidak bisa dituangkan secara nyata kalau memang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti layaknya di sekolah, di kampus, ataupun di laboratorium. Tetapi laboratorium terbesar manusia itu adalah alam sekitar. Nah, maka konsep ini harus dikembalikan. Konsep ini harus dikembalikan untuk memanusiakan manusia itu tadi. Teman-teman, kita akan membahas bagaimana contoh-contoh ataupun solusi-solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi kompetensi dasar, mengatasi teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro tidak hanya mengeluarkan satu kata Tutwuri Handayani, satu kalimat Tutwuri Handayani. Beliau juga memiliki yang lain, ada dua yang lain, yang memang tidak muncul di logo-logo pemerintah ataupun mungkin jarang terbahas, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Tutwuri Handayani merupakan salah satu bagian dari ketiga komponen ini. Jangan sampai kita memiliki sebuah mindset bahwa apa kata pemerintah pusat, itulah yang kita langsung terapkan 100%. Peraturan-peraturan pemerintah yang sekarang ini dikeluarkan dengan kebijakan pemerintah yang baru, ini merupakan peluang-peluang dan selalu memiliki cara tersendiri untuk mampu dikembangkan. Tetapi sayangnya saya sering melihat Tutwuri Handayani atau mengikuti dari belakang inilah menjadi karakter orang Indonesia, menjadi karakter pendidikan di Indonesia. Sebaiknya kita segera merubah, atau mungkin melalui tayangan ini saya menyarankan kepada pemerintah yang sedang berkuasa ataupun kebijakan, periset-periset pendidikan dan lain sebagainya yang berkecimpung di dunia pendidikan, LSM mungkin, coba kita menengok dua kalimat yang lain yang dimiliki oleh Bapak Pendidikan kita. Kita bisa menambahkan Ing Madya Mangunkarso dan Ing Ngarso Sung Tulodo. Tidak hanya di belakang, karena Indonesia ini sangat beragam, teman-teman. Indonesia tidak hanya Jawa. Sebuah kalimat yang diungkapkan dalam bahasa Jawa yang dimengerti oleh orang Jawa ataupun dimengerti oleh orang-orang zaman dulu yang tidak bisa ditransferkan secara baik,
secara lengkap kepada masyarakat sekarang ataupun masyarakat Indonesia yang beraneka ragam akan memiliki makna dan konsep yang terbatas. Dan ini bukan salah interpretasi, ini merupakan variasi dan juga merupakan perjalanan konsep sosial, karena tidak semua orang mengerti konteks bahasa Tutwuri Handayani. Itu terjadi pada masa lampau, teman-teman. Dan kita hidup di masa kini yang harus mengimajinasikan suatu konsep Tutwuri Handayani yang mungkin juga sudah tidak bisa terimplementasi secara 100%, secara utuh. Nah, oleh karena itu, konsep pendidikan modern tentunya akan berbeda dengan konsep pendidikan zaman dulu, apalagi konsep pendidikan di masa pandemi. Kita harus mencari solusi, dan saya akan berikan contoh-contoh yang nanti kita bisa terapkan di sekolah-sekolah kita. Tentunya kita harus mau berpikiran terbuka. Dengan berpikiran terbuka inilah kita mampu memasukkan dua konsep lain dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madya Mangunkarsa dan Ing Ngarsa Sung Tulodo. Ikuti solusi-solusi dan juga contoh-contohnya ya setelah ini. Solusi untuk mengatasi teknologi di dalam dunia pendidikan adalah kita mampu mengendalikannya dengan berpikir kritis, critical thinking. Ada beberapa aspek-aspek berpikir kritis yang dirasa oleh masyarakat umum itu merupakan bagian dari pendidikan tinggi. Tetapi sebenarnya aplikasi dari berpikir kritis ini tidak hanya di dalam pendidikan tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita perlu melakukan berpikir kritis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah cepat tanggap terhadap peristiwa yang ada di sekitar. Kita tidak perlu lagi menunggu-nunggu orang lain untuk bereaksi. Jika kita memiliki critical thinking yang bagus, maka cepat tanggap ini merupakan salah satu modal awal untuk mampu melakukan pembelajaran yang semakin tinggi dan semakin berkualitas. Nah, dalam hal ini, guru-guru serta calon-calon guru modern diminta untuk cepat tanggap, cepat bereaksi, cepat memutuskan, dan juga cepat berinovasi. Dengan dunia teknologi yang semakin berkembang, maka kecepatan merupakan salah satu cara untuk mampu mengejar ketertinggalan dari berbagai macam negara yang sudah memiliki teknologi-teknologi atau bahkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, poin pertama dan modal kita semua, cepat tanggap dari berbagai peristiwa. Yang kedua adalah kita mau untuk mengeksplorasi pikiran kita. Eksplorasi pikiran dapat diindikasikan atau punya modal berupa pertanyaan kritis. Biasanya di SD-SD ataupun SMP, SMA, dunia pendidikan dasar dan menengah, kita sering sekali merasa takut untuk bertanya. Bahkan, kadang konyolnya kita ini memikirkan bahwa pertanyaan saya ini pertanyaan yang berbobot tidak ya? Atau pertanyaan saya ini nanti ditertawai oleh teman lain atau tidak ya? Atau pertanyaan saya ini memancing guru untuk marah atau tidak ya? Di bagian ini saya mengajak marilah kita merubah semua mindset itu, karena pertanyaan tidak ada yang salah. Dan jawaban dari sebuah pertanyaan tidak harus benar. Itulah konsep berpikir kritis untuk mau mengeksplorasi pemikiran dengan memulai pertanyaan. Creating question. Apapun pertanyaannya. Manusia tidak bisa memiliki proses yang instan seperti layaknya Indomie ataupun merek-merek yang lain ya teman-teman. Atau makanan-makanan instan yang lain. Tidak bisa. Pendidikan merupakan proses panjang dari kehidupan manusia bahkan sejak dia lahir sampai nanti tutup usia. Jadi tidak ada kata instan, maka tidak ada pertanyaan yang bisa muncul dengan kualitas yang langsung berbobot ataupun kualitas yang langsung tinggi. Tetapi justru jika kita membatasi pertanyaan tersebut, itulah sebuah momen ketika pembelajaran justru mematikan daya kreatif
dan daya pemikiran kritis dari anak-anak. Waspada bagi guru-guru muda ya, jangan takut ditanya oleh anak. Dan jangan pernah menganggap repot jika ditanya oleh anak. Yang ketiga adalah integrasi untuk mengkonstruksikan maksud dan gagasan dengan fakta. Apa sih maksudnya ini? Intinya teman-teman, kita akan mempelajari fakta dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita munculkan untuk dikaitkan. Fakta-fakta di lapangan ini banyak sekali dan dapat kita temui sehari-hari. Tidak cuma tentang buku, tidak cuma tentang jurnal, tidak cuma tentang artikel, dan juga tidak cuma tentang sebuah website. Jadi memang betul-betul di sini kita mengetahui kendali pembelajaran ada di manusia, bukan di teknologi. Teknologi adalah alat bantu. Ketika kita bisa mengkaitkan pertanyaan kita dengan fakta yang terjadi, disinilah peran teknologi akan masuk untuk membantu kita memperkaya fakta-fakta di lapangan yang mungkin kita tidak bisa akses karena keterbatasan waktu, pandemi, keterbatasan jarak, keterbatasan biaya, dan lain sebagainya. Jangan dibalik ya, teknologi yang membuat kita diperbudak untuk belajar. Tetapi justru dari pemikiran kita akan memanfaatkan teknologi untuk bisa membantu kita memperkaya fakta. Dan yang terakhir adalah jangan malu-malu teman-teman untuk mau mengusulkan ide. Ini sekali lagi ada perubahan mindset yang cukup besar yang perlu kita lakukan. Terkadang di bangku-bangku sekolah dan juga bahkan di perguruan tinggi, kita berpikir bahwa ide saya ini berkualitas tidak ya? Ide saya ini berbobot tidak ya? Ide saya ini ditertawakan orang lain tidak ya? Pembelajaran yang ideal, yang bagus, yang merdeka akan melepaskan pemikiran-pemikiran yang sempit seperti itu. Jadi jangan pernah takut beride, karena itu adalah awal untuk masuk dan memanfaatkan teknologi. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, kita selain membahas tentang teknologi, kita harus kembali lagi merevisi ataupun mengevaluasi terkait dengan 3 kalimat yang pernah dikeluarkan oleh Bapak Pendidikan kita. Bukan hanya satu, Tuturi Handayani, tapi ada ing ngarso sung tulodo dan ing madya mangun karso. Bukan hanya ngikut teman, bukan hanya ngikut guru, tapi di depan kita akan bisa memberi contoh, memberi peluang orang lain untuk berpikir juga. Dan di tengah, kita mampu bekerja sama dengan orang lain dari berbagai macam bidang. Universitas Kristen Satya Wacana sudah mengembangkan Merdeka Belajar dalam konsep interdisiplin keilmuan. Salah satunya yang ada di PGSD BIP. Nah, di PGSD BIP kita mengembangkan sebuah pembelajaran, salah satunya IPA dan IPS, kemudian dikolaborasikan menjadi satu. Mahasiswa kemudian mengamati cuaca di rumahnya masing-masing. Tetapi tidak hanya cuaca dalam konteks IPA, mereka juga mengamati ternyata ada kearifan lokal. Di desa-desa masih ada juga yang disebut dengan pawang hujan. Nah, anak-anak mahasiswa kemudian berpikir, apa yang dilakukan oleh pawang hujan? Jangan-jangan pawang hujan juga melakukan riset, layaknya periset-periset modern, yang mereka menggunakan kearifan lokalnya untuk bisa menjawab kapan hujan, kapan tidak hujan, kapan bisa menanggulangi hujan, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah contoh nyata bahwa pembelajaran dibantu oleh teknologi, bukan diperbudak oleh teknologi. Pembelajaran adalah bahasan-bahasan kontekstual yang berasal dari rumah. Dalam kondisi pandemi seperti ini, mahasiswa-mahasiswa BIP tidak bisa saling bertemu, sehingga mereka memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media sosial, untuk berkomunikasi dan juga platform aplikasi internet untuk mampu berdiskusi. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Sumatera.
Mereka berdiskusi tentang cuaca di rumah mereka masing-masing, yang tentu berbeda-beda, apalagi berbeda pulau. Dengan pengetahuan yang seperti ini, mereka mampu memperkaya bahasan mereka karena berbasis kontekstual. Mereka sudah bersedia memunculkan ide mereka dan tidak menganggap ide mereka adalah ide yang biasa saja ataupun kurang menarik, tapi mereka justru mengeksplorasi ide-ide ini. Teman-teman, melalui tayangan Ngopi Edukasi kali ini, saya harap teman-teman dapat terinspirasi. Teman-teman juga dapat merubah mindset tentang keberadaan teknologi dalam dunia pendidikan, serta kita akan ingat bersama nih, bahwa Bapak Pendidikan kita tidak hanya mengungkapkan satu kalimat, tetapi ada 3 kalimat. Nah, teman-teman tetap ikuti edisi Ngopi Edukasi yang lain, baik itu melalui tayangan Instagram Live ataupun YouTube channel, dan juga teman-teman dapat mengikutinya untuk berdiskusi bersama. Karena topik ini dibuat untuk membuka cakrawala diskusi. Tetap sehat selalu, tetap semangat selalu teman-teman, dan pastikan kalian mendapatkan sesuatu hal yang menarik dari belajar di rumah. Sampai jumpa.